Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Dalam perjumpaan kita di pagi hari ini, doa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, sukacita. Dan sebelum kita mengawali aktivitas di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Begitu agung karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami semua para umat-Mu. Berkat kesehatan, sukacita, dan berkat-berkat yang lain yang kami boleh rasakan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bila mana kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semua. Hanya di dalam satu nama Yesus, Allah yang selalu memberkati dan menolong kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Petrus, episode yang ketiga. Adapun episode pertumbuhan dalam kehidupan Petrus ketika ia mengunjungi Antiokhia, di mana ia bersekutu dengan orang percaya non-Yahudi. Akan tetapi, ketika sekelompok Yahudi tiba di Antiokhia, Petrus berusaha memenuhi tuntutan mereka dan menghindari orang Kristen non-Yahudi. Rasul Paulus menyebut hal ini munafik dan melayangkan tuduhan ini secara langsung di hadapan Petrus di dalam Galatia 2 ayat 11-14. Di kemudian hari, Petrus menghabiskan waktu dengan Yohanes di dalam Markus 1 dan di dalam Petrus 5 ayat yang 13. Yang menulis Injil Markus berdasarkan apa yang diingat oleh Petrus tentang waktunya bersama Yesus. Petrus juga menulis dua surat, 1 dan 2 Petrus. Di antara tahun 60 dan 68, Yesus bernubuat bahwa Petrus akan mati sebagian martir di dalam Yohanes 21 ayat 18-19 yang digenapi. Berdasarkan asumsi pada masa pemerintahan Nero, tradisi menyebutkan bahwa Petrus disalibkan terbalik di Roma. Dan meskipun cerita itu benar, Alkitab tidak menceritakannya dan tidak ada kesaksian sejarah yang dapat membuktikannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Petrus? Yesus menaklukkan rasa takut, baik itu melangkah keluar dari perahu di tengah laut atau melangkah masuk ke rumah non-Yahudi. Untuk pertama kalinya, Petrus memperoleh keberanian ketika mengikut Kristus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, Yesus mengampuni ketidaksetiaan. Setelah menyombongkan kesetiaannya, Petrus menyangkal Tuhannya sebanyak 3 kali. Yesus memulihkan Petrus pada pelayanannya. Petrus adalah orang yang pernah gagal. Namun, bersama Yesus, kegagalan bukanlah akhir segala sesuatu. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, Yesus mengajar dengan sabar. Berulang kali kesalahan Petrus perlu dikoreksi, dan Tuhan mengkoreksi dengan sabar, tegas, dan mengasihi. Sang Maha Guru sedang mencari murid yang ingin belajar. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Yesus mengamati kita dengan wujud yang Ia maksudkan. Pertama kali bertatap muka, Yesus menjuluki Simon Petrus, nelayan yang kasar dan gegabah itu. Di mata Yesus adalah batu karang yang teguh dan setia. Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Di
dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Yesus mengubah orang yang biasa menjadi pahlawan. Petrus adalah seorang penjaring ikan dari Galilea. Namun Yesus memanggilnya menjadi penjaring manusia di dalam Lukas 5 ayat yang ke-10. Karena Petrus siap meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus, Allah menggunakannya dengan hebat. Ketika Petrus berkhotbah, para pendengarnya terheran-heran pada keberaniannya, karena ia adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Namun mereka mengingat bahwa Petrus mengikut Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, mengikuti Yesus benar-benar mengubah segala sesuatu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat hanya bagi namamu Bapa. Kami bersyukur kami boleh merenungkan, membaca, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau dapati kami setia Bapa. Kami mau belajar dari kehidupan Petrus. Kami mau menjadi murid-Mu yang teguh, setia dari saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau kedapati kami setia ya Bapa, seperti Engkau setia dan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon daripada Engkau, kemurahan-Mu saja yang memberkati kami. Pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dalam satu nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.